bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Bapa dan saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Pengurapan dan pewahyuan dari sorga turun atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan juga bagi seluruh umat-Mu yang mendengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, selamat pagi. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya. Jadi terima kasih untuk diberi saya kesempatan berjumpa dengan Bapak Ibu di sini. Saya bukan pengkhotbah, beda ya pengkhotbah, tapi saya akan coba berbagi. Saya coba baca dulu apa itu berkhotbah. Berkhotbah adalah bagaimana kita memulihkan tahta Tuhan di hati setiap pendengar dan juga di hati pengkhotbah sendiri. Jadi kiranya melalui renungan yang akan kita sampaikan hari ini, tahta Tuhan dipulihkan untuk berkuasa di hati dan pikiran kita. Baik, terima kasih tadi sudah berdoa. Saya membawa tema kerohanian yang sehat ya. Jadi sekarang kita sangat sibuk bagaimana menjaga kesehatan. Pakai masker, pakai banyak hal. Bahkan ada orang yang sampai secara rutin bisa 2 kali seminggu ke gym ya untuk menjaga kesehatannya. Tetapi apakah kita juga menjaga kesehatan rohani kita? Jangan-jangan kita hanya menjaga kesehatan jasmani kita lebih daripada menjaga kesehatan rohani kita. Tetapi saya bisa katakan bahwa sumber penyakit jasmani itu lebih banyak bersumber dari sumber penyakit rohani. Jadi kita perlu lebih memberi perhatian kepada hal ini. Jadi ritual daripada masyarakat modern adalah melakukan berbagai hal. Mungkin kita sering melihat di media sosial ya. Jam segini saya sudah naik sepeda sekian kilometer ya, kemudian saya lagi di gym dan lain-lain. Bisa sampai separuh hidupnya itu hanya untuk menjaga kesehatan fisiknya. Tapi perlu kita renungkan bagaimana kesehatan rohani kita. Apakah kita memberi perhatian juga yang proporsional? Kita tahu bahwa semua manusia sudah sakit ya, bahkan rusak secara rohani. Ini yang disebut dengan total depravity ya, kerusakan total. Sebenarnya kita sudah mengalami itu. Karena apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu dikatakan di Roma 3 ayat 23. Bahkan banyak ayat-ayat yang lain. Tetapi apa yang diakibatkan oleh dari total depravity tadi, kerusakan total itu adalah relasi yang rusak. Jadi jangan kita menganggap masalah relasi itu masalah sepele. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita terpisah daripada Tuhan. Itu yang dikatakan Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di sini disebut menyembunyikan diri. Artinya apa menyembunyikan diri? Tuhan itu sebenarnya jijik melihat kita. Sudah sampai tahap jijik. Bahkan kejijikan itu juga dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Seolah-olah ketika mengalami penyaliban, sebenarnya penyaliban itu kan adalah akibat dosa yang sangat menjijikkan. Jadi berpaling ya,
uh, berpaling secara total. Nggak, untuk melihat aja kita nggak berani gitu ya. Jadi demikianlah bagaimana posisi kita ketika kita berdosa di hadapan Tuhan. Melihat kita saja Tuhan itu jijik. Kemudian saya juga sering kita membayangkan surga itu seperti apa. Oh, surga itu penuh dengan tahta berlian, jalannya dari emas dan lain-lain. Saya yakin surga bukan seperti itu. Itu adalah pemenuhan hasrat materialistis kita. Saya pernah, waktu saya pertama kali kos di Bandung, saya tinggal di rumah orang yang sangat kaya. Rumahnya mewah. Rumahnya ya semua lengkap ya, namanya orang kaya. Tetapi di dalam rumah itu ada relasi yang buruk. Relasi yang buruk. Jadi rumah itu seperti neraka. Jadi yang membuat hidup itu nyaman apa? Adalah relasi. Kita tinggal di rumah gedung yang mewah, tapi kalau relasi suami antara istri itu tidak baik atau bahkan rusak, maka sebenarnya itu adalah rumah mewah yang penuh dengan suasana neraka. Jadi relasi itu sangat penting dan itu yang harus kita pulihkan. Kemudian ketika relasi kita dengan Tuhan rusak, relasi kita dengan sesama juga akan rusak. Itu yang terjadi di awal-awal pertama kejadian. Kain yang relasinya rusak dengan Tuhan, pada saat itu juga dia membunuh saudara kandungnya sendiri, Habil. Ini yang akan kita pelajari sedikit. Yang pertama, untuk membentuk rohani yang sehat adalah pemulihan relasi dengan Tuhan. Pemulihan relasi dengan Tuhan itu menjadi dasar kita melakukan pemulihan relasi dengan sesama. Tidak mungkin kita memiliki relasi yang baik dengan sesama kalau relasi kita dengan Tuhan tidak baik. Oh, preman itu kompak-kompak sekali. Oh, itu ukuran relasi yang baik? Bukan seperti itu. Tujuan pergaulan itu apa? Memuliakan Tuhan? Tidak. Jadi relasi kita juga dengan sesama adalah relasi yang memuliakan Tuhan. Dua hal inilah yang akan membentuk kerohanian yang sehat. Kemudian what next? Sesudah rohani kita sehat, memangnya mau ngapain? Kita harus menjaga dan menumbuhkan rohani yang sehat itu. Melalui apa? Saya hanya membuat 2 poin di sini. Mungkin ada poin-poin yang lain, yaitu menikmati persekutuan dengan Tuhan dan menjalankan pimpinan Tuhan di dalam pelayanan. Kita akan bahas satu persatu bagaimana pemulihan relasi dengan Tuhan. Kemudian nanti kita bagaimana pemulihan relasi dengan sesama. Mungkin kita agak lama ya, tapi tidak masalah. Pemulihan relasi dengan Tuhan hanya melalui Yesus Kristus. Usaha-usaha manusia untuk mendekat kepada Tuhan tidak menghasilkan apa-apa. Itulah yang mengakibatkan kekristenan itu lebih daripada agama. Agama itu berusaha dengan perbuatan baik, dengan amal dan lain-lain, berusaha menjangkau Allah Bapa yang kudus. Tetapi itu tidak tercapai. Itu hanya bisa melalui karya Yesus Kristus. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya, perbuatan baikmu itu seperti kain kotor di hadapan saya. Perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Bagaimanalah orang yang menyapu dengan sapu yang sudah kotor, bisa makin kotor. Jadi karya Yesus harus dia yang mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi Yesus Kristus. Itulah perbedaan agama Kristen dengan agama lain. Kita berbuat baik bukan agar diselamatkan,
tetapi karena sudah diselamatkan. Inilah juga perbedaan perjanjian manusia dengan covenant. Perjanjian Tuhan. Covenant itu adalah bagaimana Tuhan mengikatkan dirinya dengan kita. Bukan kita yang mengikatkan diri dengan Dia. Tuhan sendiri yang berinisiatif. Dikatakan dalam Roma 5:8 ayat 10, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Di sini dikatakan lagi, lebih karena kita sekarang telah dibenarkannya oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita diperdamaikan adalah ketika kita masih seteru, ketika kita, saya sengaja buat warnanya gelap, ketika kita masih hidup di dalam kegelapan. Kemudian pemulihan relasi dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus seharusnya membawa pemulihan relasi dengan sesama. Jadi kita perlu renungkan bagaimana dampak kalau kita masih memiliki masalah relasi dengan sesama, dengan istri, dengan anak, dengan bahkan orang luar. Perlu kita renungkan. Jangan-jangan relasi kita dengan Kristus belum pulih. Itu perlu kita perbarui. Ini yang saya renungkan kemarin. Tadi malam saya merenung, apakah relasi saya sudah pulih dengan Kristus? Saya coba bagaimana relasi saya dengan yang lain-lain. Jadi ini menjadi salah satu indikasi. Tidak mungkin kita tidak berdamai dengan orang lain ketika kita sudah diperdamaikan dengan Kristus. Ini masalah perumpamaan Yesus tentang dosa, ya, yang orang yang berhutang itu, utangnya sudah dilunasin, tapi ketika orang lain meminta pengampunan utangnya dipenjarakan, ya, padahal utangnya lebih besar yang sudah diampuni, sudah diputihkan, ya, tapi dia tidak mau memutihkan utang orang lain yang berhutang kepada dia. Jadi apa? Supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil, orang yang diperdamaikan, berpadanan dengan panggilan itu. Kemudian hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Rendah hati merupakan salah satu modal untuk berelasi dengan sesama. Apa itu rendah hati? Adalah sebenarnya sikap kita melayani. Sikap kita melayani. Jadi dalam berinteraksi kita harus mengingat bahwa kita itu sedang melayani sesama kita. Bukan hanya sekedar gaul-gaul biasa gitu ya. Kemudian ada lagi, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ini dasar yang kokoh daripada relasi kita dengan sesama. Bukan kalau preman di pasar itu walaupun kelihatan sangat solidaritasnya tinggi gitu ya, tapi dasar mereka rendah gitu, rapuh. Tetapi dasar kita yang kuat, tinggal kita mau membangun. Makanya saya katakan sebenarnya harus persahabatan dengan sesama seiman itu di dalam komunitas gereja seharusnya lebih akrab, lebih membangun dibandingkan dengan teman kita di luar gereja.
Masa kelihatan orang-orang di sana itu lebih kompak, lebih solidaritas daripada kita yang ada di gereja. Kemudian bagaimana merawat rohani yang sehat? Yaitu menggunakan sarana anugerah yang Tuhan sediakan. Tuhan sudah menyediakan berbagai sarana, fasilitas ya, sarana, media dan lain-lain. Apa itu? Doa, sakramen, ibadah ya seperti ini, gereja dan persekutuan dan pelayanan. Ini adalah sarana anugerah yang telah Tuhan sediakan. Kita harus memanfaatkan ini, memaksimalkan ya. Berdoa, ibadah dan lain-lain. Jadi saya ingin menyorot masalah gereja. Kita sering meremehkan gereja. Orang misalnya di dalam gereja tersinggung, langsung keluar. Coba kalau dia tersinggung di kantornya, langsung keluar enggak dia? Enggak kan? Jadi apa? Kita perlu menjadi jemaat yang baik ya. Kalau kita tidak bisa membantu, minimal kita tidak mengganggu. Jadi jangan kita melihat seperti itu. Kita mau ketemu seseorang, bos kita 15 menit sebelumnya kita sudah ada di tempat. Tapi kalau kita terlambat ke gereja sepertinya enggak ada masalah. Jadi seperti menghadap Tuhan. Ya, jadi saya selalu bilang ke Pak Anjur dan bahkan saya contohkan, menunggu itu adalah salah satu bentuk pelayanan. Lebih baik menunggu daripada ditunggu. Jadi enggak apa-apa. 15 menit sebelum masuk kita sudah ada di sini. Bisa meneduhkan diri sambil menunggu teman-teman. Jangan kita menjadi orang yang ditunggu. Jadi itu adalah sikap tidak sadar kita yang meremehkan rumah Tuhan. Memang gereja itu bukan yang ideal, karena kita kumpulan orang-orang yang bermasalahnya di sini ya. Ya, kita kumpulan orang yang bermasalah, tapi kita sedang dibentuk oleh Tuhan dengan kasih-Nya dan bahkan kita dibentuk oleh sesama jemaat. Jadi kalau sakit hati jangan langsung keluar. Memang enak sekarang. Kalau dulu susah. Sekarang kan banyak gereja. Disakiti di sini langsung pindah ke sini. Disakiti di sana pindah ke sana gitu ya. Jadi apakah kita semakin dewasa dengan suasana, dengan sikap seperti itu? Apakah kita dibentuk dengan sikap seperti itu? Itu namanya mau senangnya aja. Mau senangnya itu adalah sikap seorang anak-anak. Gak enak pergi. Jadi itu. Jadi jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati. Saya selalu punya resep. Seperti saya katakan, tidak ada manusia yang tidak memiliki pergumulan. Tetapi sebelum kita menceritakan pergumulan seseorang kepada orang lain, bersujud dulu di hadapan Tuhan mendoakan pergumulan itu. Sebelum itu kita komunikasikan dengan orang lain. Karena ada orang seperti menunjukkan gestur yang seperti prihatin, tapi dalam hatinya senang, gitu ya. Senang kalau orang lain susah, gitu ya. Jadi kita perlu, karena memang natur kita seperti itu. Natur kita seperti itu. Kita selalu ingin lebih baik dari orang lain. C.S. Lewis yang membuat buku Narnia, dia selalu mengatakan begini. Sebenarnya manusia itu hanya ingin lebih cantik, lebih pintar, lebih apa lagi, dan lebih yang lain. Manusia itu seperti itu, tapi kita harus melawan kecenderungan seperti itu. Karena kita ingin lebih berprestasi daripada orang lain,
kita senang melihat orang lain gagal. Karena kita ingin lebih pintar dari orang lain, kita senang melihat orang lain lebih bodoh. Itu kata C.S. Lewis, seorang penulis Kristen. Jadi kecenderungan-kecenderungan seperti itu sudah kita miliki. Itulah yang harus kita lawan bersama-sama. Kemudian sehat dan bertumbuh. Ada 2 tahapan orang yang bertobat, yang sudah menerima Kristus. Yang pertama, mengalami pembenaran. Status kita itu menjadi status baru. Apa status baru itu? Kita itu menjadi orang yang diampuni, orang yang dianggap benar, orang yang sudah diperdamaikan dengan Bapa. Kita menjadi anak Tuhan. Itu status baru kita ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Roma 5 ayat 16 dikatakan, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Kemudian, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Adam, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya, Adam membuat kita jatuh ke dalam dosa, Yesus Kristus membenarkan kita. Kemudian sesudah pembenaran apa? Kita mengalami pengudusan yang terus-menerus. Jadi kita wajar ya, orang-orang sudah bertobat kadang masih jatuh ke dalam dosa. Kemudian, tapi yang perlu kita lihat adalah apakah dia menangis karena dosa yang dilakukannya itu. Kalau dia menangis adalah berarti ada Roh Kudus di dalam dirinya, karena duka Tuhan menjadi duka pribadinya. Jadi selalu saya katakan, di balik dosa selalu ada tragedi. Di balik dosa, akibat dosa selalu ada tragedi, bahkan maut. Jadi kalau orang tidak bersedih, tidak berduka karena dosa, perlu dipertanyakan, apakah dia sudah diperdamaikan dengan Kristus? Jadi dikatakan di sini kondisi baru kita itu apa? Hidup kita sudah secara rohani, walaupun daging kita masih ada. Kita menjadi lahir baru, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kemudian menjadi bait Roh Kudus. Jadi saya terus terang, kalau orang, saya di Tarutung itu banyak pendeta situa yang merokok gitu ya, saya langsung hilang wibawanya di mata saya gitu ya. Hilang, apa memang Roh Kudus tubuhnya itu sudah diserahkan menjadi bait Roh Kudus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hidup kita sudah bagi Allah dan Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus. Kemudian hendaklah dosa jangan berkuasa dalam tubuhmu. Apa yang disebut berkuasa? Kalau kita menguasai seseorang, artinya apa? Seseorang itu menjadi milik kita secara permanen. Jadi itulah kata jangan berkuasa, artinya kita tidak milik lagi daripada si setan dalam tubuh yang panah kita. Kemudian janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya apa?
Kalau tubuh kita sudah kita serahkan, otomatis juga apa yang dimiliki tubuh ini juga kita serahkan. Saya selalu mengatakan, ya, adalah suatu keistimewaan jika hartamu, pikiranmu, otakmu, dan lain-lain dipakai untuk kerajaan Tuhan. Mau dipakai untuk apa itu? Saya sudah, mertua saya udah tua sekarang di rumah ini. Saya lihatlah ada Gucci, ada ini, ada apa. Saya bilang jualinlah semua itu, Inang, aku bilang. Karena sudah hitungan tahun, bukan hitungan puluhan tahun lagi saya enggak mendahului Tuhan. Tapi sudah ini, dia juga sudah bingung. Ini mau diapain ya? Untuk siapa ini ya? Ini apa segala macam. Generasi penerus sekarang tidak suka lagi barang-barang yang itu. Rumah anak-anaknya udah lebih kecil-kecil di Jakarta sana. Mau bawa satu keyboard ini aja udah mikir mau diletakkan di mana gitu ya. Jadi seandainya dulu itu diserahkan kepada gereja atau segala macam, itu tidak sia-sia. Sekarang itu menjadi bingung ya, mau diapakan. Mau diapakan ini? Mau siapa ini? Mau apa ini? Jadi ada dua tahapan yang bertobat, yaitu dibenarkan, kemudian dikuduskan terus-menerus. Kemudian pertumbuhan rohani merupakan tanda kehidupan rohani yang sehat. Saya punya teman, punya masalah ya, teman saya di Tarutung, anaknya itu sudah 30 tahun masih seperti bayi. Masih seperti bayi, tubuhnya kecil terus, harus digendong, udah 30 tahun. Sedih kita melihatnya. Tapi hal yang sama juga mungkin terjadi di dalam diri kita. Kita sudah bertobat selama puluhan tahun. Apakah masih kecil seperti itu? Artinya tidak sehat. Ada masalah. Jadi rohani kita juga harus bertumbuh. Pertumbuhan adalah tanda kehidupan. Kalau kita tanam pohon gitu ya, tidak bertumbuh, tidak berbuah, nah itu sebenarnya sudah mati. Makanya Yesus Kristus mengatakan ditebang saja. Ditebang saja kemudian dibakar. Jadi apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar. Jadi akar itu penting. Kita tadi sudah punya pondasi yang kuat, akar kita tertanam di situ. Kemudian dibangun di atas pondasi yang kuat itu. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kita dalam hidup ini selalu mengalami suka dan duka. Bahkan dalam pandangan manusia mungkin kita mengalami kemalangan. Tetapi anak Tuhan, anak yang hidup di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya adalah baik. Makanya ada lagu ya, semua baik, semua baik. Ya. Memang tidak ada yang tidak baik yang hinggap di dalam kehidupan kita kalau kita hidup di dalam Kristus. Tidak ada yang tidak baik. Ini semacam ringkasan. Jadi masalah kesehatan rohani sangat berkaitan dengan relasi kita. Vertikal kepada Tuhan, horizontal kepada sesama. Bahkan kalau orang Hindu mengatakan horizontal itu termasuk ke alam. Ya. Kemudian mengimani Yesus Kristus sebagai anak pendamaian merupakan cara satu-satunya untuk memulihkan relasi yang di atas itu. Tidak ada cara yang lain.
Apart from me you can do nothing. Di luar aku kamu tidak berbuat apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus Kristus juga mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kemudian maksimalkan dan manfaatkan secara maksimal sarana rohani yang Tuhan sediakan untuk mempertahankan kerohanian yang sehat. Jadi kita manfaatkan, kita hargai. Inilah ya mungkin penutup daripada renungan hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajari kami melalui renungan hari ini. Kami juga Tuhan masih harus berjuang untuk menjalani amanat keselamatan kami. Tuhanlah kiranya menolong kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kerohanian kami sehat dan bertumbuh. Berkati juga Tuhan gereja di sini, jemaat Tuhan kiranya bertumbuh di dalam pengenalan Kristus yang semakin dalam. Berkati hamba Tuhan Pak Anjur dan Ibu di sini, kiranya Tuhan memakai dia Tuhan lebih besar lagi di dalam pelayanannya. Sempurnakanlah apa yang sudah kami dengarkan, dan Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk menaatinya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pengharapan kami satu-satunya, kami berdoa. Amin.